Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Hairani Kartini Sari. Nah, kali ini kita akan membahas tentang gerak parabola atau disebut juga gerak peluru. Misalkan ada benda yang ditembakkan atau dilempar yang bergerak secara mendatar, maka benda itu mengalami gerak lurus secara horizontal atau secara mendatar. Kemudian, kalau benda itu kita tembakkan atau kita lemparkan ke atas, maka benda mengalami gerak lurus secara vertikal atau ke atas. Begitupun kalau benda gerak vertikal ke bawah. Nah, bagaimana kalau benda itu dilemparkan atau kita tembakkan membentuk sudut theta? Misalkan terhadap sumbu X. Jadi, akan menyimpang seperti ini. Ditembakkan ke atas tetapi tidak tepat ke atas, melainkan membentuk sudut seperti ini. Maka yang terjadi adalah benda akan bergerak dengan lintasan seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan gerak parabola karena lintasannya berbentuk parabola. Jadi, kalau bendanya dilemparkan seperti ini atau ditembakkan seperti ini, maka benda akan membentuk lintasan seperti ini. Nah, inilah disebut gerak parabola atau disebut juga gerak peluru. Karena memang untuk membuat kondisi gerak seperti ini, paling mudah kalau kita menggunakan peluru. Selain itu, masih banyak lagi penerapan lain gerak parabola, yaitu salah satunya basket yang dilemparkan ke ring basket. Maka lintasannya akan berbentuk parabola. Nah, untuk vektor-vektor kecepatan bendanya ditembakkan atau dilemparkan dengan kecepatan awal v0 seperti ini. Kalau begini, kita akan meninjau gerakan bendanya. Kalau pada sumbu X dan tegak lurus yaitu sumbu Y, kita akan memproyeksikannya pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, maka kalau kita proyeksikan pada sumbu X dan sumbu Y, kita tinjau dia pada sumbu X dan sumbu Y. Maka pada sumbu X akan berlaku GLB, gerak lurus beraturan. Jadi kecepatannya konstan setiap titik sepanjang sumbu X. Sedangkan pada sumbu Y, benda berlaku GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Jadi kecepatannya berubah beraturan tiap detik atau percepatannya konstan. Kenapa? Karena pada tinjauan sumbu Y, gerak benda itu akan dipengaruhi oleh gaya gravitasi, sehingga kecepatan benda akan terus berkurang kalau menaik. Kemudian ketika turun, kecepatan akan semakin bertambah. Artinya, kecepatan tidak konstan karena dipengaruhi oleh gravitasi. Kalau sumbu X, kecepatannya konstan karena tidak dipengaruhi oleh apapun. Jadi, itulah pemahaman dasarnya untuk memahami gerak parabola. Sumbu X berlaku GLB, gerak lurus beraturan, dan sumbu Y berlaku GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, sekarang kita akan mencoba merumuskan besaran-besaran dasar pada gerak parabola. Kita mulai merumuskan kecepatan awal yaitu V0. Bagaimana persamaannya untuk kecepatan awal V0? Tentu karena kita tinjau pada sumbu X dan sumbu Y, maka kita keluarkan dulu vektor kecepatan awalnya. Jadi, kecepatan awalnya V0 seperti ini. Kalau kita besarkan, maka akan membentuk sudut theta terhadap sumbu X. Seperti ini. Proyeksinya atau komponennya pada sumbu X yaitu V0X. Dengan komponen sumbu Y adalah V0Y. Seperti ini untuk model vektornya. Jadi, tinggal kita tarik garis putus-putus, maka inilah F0X. Kemudian, F0Y kita harus uraikan pada sumbu X dan sumbu Y. Lalu, secara trigonometri, kalau kita lihat, cos theta yaitu sisi apit per sisi miring, di mana sisi apit adalah V0X dan sisi miring adalah F0. Sin theta sama dengan F0Y per F0. Kemudian untuk tangen theta yaitu sin theta per cos theta, sehingga tangen theta yaitu V0Y per V0X. Sehingga kita dapatkan V0X atau komponen kecepatan awal pada sumbu X adalah V0 cos theta dan pada sumbu Y yaitu V0 sin theta. Jadi persamaan kecepatan awal F0X dan F0Y di mana setelah kita lihat ini berbentuk segitiga siku-siku,
Maka kita terapkan teorema Pythagoras bahwa V0 kuadrat sama dengan V0x kuadrat plus V0y kuadrat, atau V0 sama dengan akar V0x kuadrat dan V0y kuadrat. Nah, itulah tadi pembahasan kita kali ini tentang gerak parabola. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.